Baik, Bapak Ibu, kita masuk lagi, bertemu lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan angka kredit, kenaikan pangkat, dan jabatan fungsional dosen yang baru beberapa hari kemarin disampaikan dalam sosialisasi ya. Di mana secara garis besar di sini akan membahas tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan juga jabatan fungsional dosen. Namun, untuk mau tahu lebih jelas seperti apa informasinya, tetap stay tune di channel saya. Kita saksikan yang satu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya dengan cara mengklik tombol super thanks-nya, ya. Ataupun juga bisa menyalakan tombol loncengnya biar nanti video-video terbaru dari saya, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan sharing terkait dengan angka kredit, kenaikan pangkat, dan juga jabatan fungsional dosen, di mana ini baru beberapa hari yang lalu di-share ya. Dalam hal ini adalah tim penilai jabatan akademik dosen Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dari apa yang saya dapatkan di beberapa informasi terkait sosialisasi ini, bahwasanya ke depannya itu mudah-mudahan ini terrealisasi ya, bahwa penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional itu akan jauh lebih mudah dibandingkan yang sekarang. Karena penilaiannya itu ada penilaian teman sejawat ya, penilaian teman sejawat, dan juga ada penilaian dari pimpinan ya, penilaian dari pimpinan. Nah, yang seringkali banyak ditanyakan, bukan seringkali ya, pada saat itu banyak ditanyakan adalah bagaimana kalau misalnya yang bersangkutan punya masalah ya dengan pimpinannya atau teman sejawatnya. Nah, ini yang agak susah karena tidak bisa kita pungkiri, karena kenyataan di lapangan itu seringkali terjadi antara ketidakcocokan mungkin dan juga kesalahpahaman ya antara bawahan dan pimpinan. Nah, apalagi yang bersangkutan itu, kalau yang beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman ya, ada kalanya ada sistem ini ya, kecemburuan sosial yang dialami oleh entah itu dosen senior maupun dosen muda, yang ketika dalam waktu singkat itu yang bersangkutan itu karirnya lebih melejit. Nah, itu yang saya tidak paham dengan situasi semacam itu. Karena alhamdulillah kalau di kampus saya tidak ada yang semacam itu. Justru teman-teman senior itu sangat mensupport teman-teman dosen muda itu untuk ayo lebih cepat dalam mencapai tingkatan jabatan fungsional yang tertinggi. Karena kita menyadari betul bahwa untuk akreditasi dan untuk kebutuhan dosen ke depan itu jauh lebih bernilai gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan hal tersebut ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu kita hanya cuma sekedar sharing saja terkait dengan informasi tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lain terkait dengan ini, atau bahkan mungkin bisa ditambahkan, Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar YouTube saya, ataupun bisa DM ke Instagram saya, ataupun bahkan Bapak Ibu punya materi yang akan saya bawakan, coba saya pelajari dulu ya, karena banyak sekali teman-teman yang mengirim ya hal tersebut. Oke? Nah, di sini kita lihat ya, di dalam pengembangan talenta ataupun karir dosen itu ada dibagi dalam beberapa aspek ya, ada kualifikasi, kompetisi, kinerja maupun kebutuhan. Nah, ini harus sinergis ya dengan mobilitas talenta yang ada ya, dimana kalau dia memiliki talent yang bagus,
maka kebutuhan ataupun peningkatan karirnya itu akan lebih baik gitu. Nah, biasanya ini akan terjadi dalam satu instansi pemerintah, antara instansi pemerintah ataupun keluar dari instansi pemerintah. Nah, kalau kita melihat pada status di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ya, ada status dosen di situ, di mana di situ ada disebut dengan, karena kita fokusnya ke dosen, ya, saya tidak menggambarkan yang statusnya guru. Kalau dosen itu ada dosen PNS, dosen tetap, dan juga dosen tidak tetap, ya. Tetapi juga ada yang dosen non PNS gitu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau dosen PNS itu, ya, Bapak Ibu mungkin harus memperhatikan ini yang seringkali tidak diperhatikan, ya. Terutama bagi teman-teman dosen yang PNS, karena di kolom ini yang kita bahas adalah PNS dulu, ya. Jadi bekerja penuh waktu minimal 1.250 jam per tahun atau 40 jam per minggu atau setara dengan 24 sampai 32 SKS per tahun. Kemudian sebagai tenaga pendidik tetap jabatan pemerintahan sesuai dengan penugasan pemerintah. Artinya yang bersangkutan itu menjabat di pemerintahan yang lain gitu, ya, bukan di kampusnya. Gitu, misalnya ada dosen yang kemudian dipekerjakan misalnya di LL Dikti ataupun di pusat di Dikti dan yang lain sebagainya. Kemudian ada pemerintah itu sama dengan Menpan RB dan warga negara Indonesia. Di mana Menpan RB ini merujuk kepada kenapa sih dosen PNS atau SN ini tidak disebut sebagai dosen tetap menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti. Jawabannya adalah dosen PNS itu sebagai tenaga pendidik tetap pada pemerintahan Republik Indonesia, bukan satuan pendidik tinggi tertentu, di mana pemerintah RI itu memiliki kewenangan untuk mengatur mobilitas dosen PNS dan ASN. Nah, itulah. Jadi, kalau saya, ya, menurut saya, berdasarkan dari apa yang tertulis di sini, kalau dosen PNS itu mobilitasnya menurut saya terbatas. Nah, gitu, ya. Kemudian diangkat sesuai dengan ketentuan Menpan RB dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dalam hal ini adalah Dikti terkait dengan jabatan fungsional mulai dari asisten ahli sampai guru besar. Nah, sedangkan kalau yang dosen tetap itu dosen yang bekerja penuh waktu, ya, sama dengan dosen PNS tadi, cuma ada status dosennya itu juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti, dosen yang tidak diangkat oleh pemerintah, bukan PNS atau bukan ASN, ya. Dalam hal ini adalah dosen yang ada saat ini banyak dosen yang tidak tepat yang dipekerjakan di PTN ataupun yang dosen tetap yang dosen tetap yang dipekerjakan di PTS, ya, semacam itu, ya. Kemudian diangkat oleh PT BLU, ya. Kemudian PTNBH, yayasan atau badan penyelenggara perguruan tinggi, di mana terkait dengan jabatan fungsional itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dalam hal ini jabatan fungsional. Nah, sedangkan kalau dosen tidak tetap, dosen tidak tetap itu dia bekerja hanya paruh waktu, ya. Di mana ini sebagian tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidik tinggi tertentu. Perjanjian kerja juga termasuk di dalam hal ini adalah warga negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ada dosen yang tidak tetap? Banyak. Dia karena dia memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus sehingga dia juga tidak memutuskan untuk menjadi dosen tetap karena mungkin berbagai macam faktor yang lain-lain. Jadi dia cuma datang untuk mengajar semacam itu, ya. Kemudian dosen tidak tetap ini boleh diangkat oleh siapa, ya? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ya, Dikti tidak diatur secara eksplisit. Jadi tidak diatur secara eksplisit di dalam aturan tersebut. Maknanya, ya, harus mengikuti regulasi turunan dari kedua undang-undang tersebut. Dalam hal ini adalah baik PTN maupun PTNBH
maupun PT BLU dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dapat mengangkat dosen tidak tetap. Jadi tidak ada paksaan ya kepada yang bersangkutan mau diangkat, ya alhamdulillah enggak juga gitu ya. Ketentuan mengenai jabatan fungsional itu, pengaturan kewenangan jenjang jabatan fungsional itu bisa ditetapkan oleh satuan pendidik perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian jenjang jabatan fungsional itu juga diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi. Nah, kalau ditanya bahwa apakah dosen tidak tetap itu memiliki jabatan fungsional, sejauh ini pengalaman yang saya lihat tidak. Ya, itu yang teman-teman yang saya temui. Jadi saya juga punya banyak teman yang memang dosen tidak tetap ya. Dosen tidak tetap. Kemudian nah ini adalah dosen ya. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan ya. Pendidik profesional. Dimana kalau pendidik profesional ini seringkali kalau kita disampaikan ketika kita baru berkarya sebagai dosen ya. Jadi kita mentransformasikan, kemudian mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknik yang kemudian akan mengarah kepada pendidikan. Nah, kalau ilmuwan itu kan kita lebih banyak melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Jadi ada aplikatif dari ilmu yang kita dapatkan gitu. Nah, beban kerja dosen atau BKD yang seringkali kita isi Bapak Ibu setiap semesternya itu adalah ada yang disebut dengan beban kerja guru, ada beban kerja dosen ya. Nah, saya hanya membahas beban kerja dosen saja. Nah, kalau beban kerja dosen di sini kita mengacu kepada sekurang-kurangnya ada 12 SKS per semester atau 24 SKS per tahun. Ya, per tahun atau 1.200 jam per tahun. Atau 1 SKS itu sama dengan 50 jam per semester, atau 1 SKS itu 3 jam per minggu. Nah, sebanyak-banyaknya itu maksimal 16 SKS per semester atau 32 SKS per tahun, atau 1.600 jam per tahun. Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan fungsional dosen ini Bapak Ibu kita merujuk kepada aturan-aturan yang ini Bapak Ibu. Meskipun saat ini itu sejak sebenarnya akhir 2023 itu sudah ada isu bahwa akan ada pembaharuan dari POPAK ya, tapi sampai saat ini sudah mau menjelang pertengahan bulan tahun 2024 itu juga belum keluar gitu. Jadi nanti sementara ini Bapak Ibu, kalau di video saya yang sebelum-sebelumnya itu saya membuat judul dosen menagih aturan POPAK yang terbaru ya, semacam itu. Ada yang gitu, karena kalau tidak salah waktu itu dijanjikan awal-awal 2024 ini. Nah, tapi ini sudah mau menjelang pertengahan 2024 itu belum juga keluar-keluar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini itu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan fungsional. Kemudian ketentuan peralihan ya. Ini yang akan saya bahas pada video berikutnya ya, terutama ada juga peralihan BKD ya, gitu. Kemudian bahkan isunya itu yang saya dengar-dengar itu adalah, ini baru isu ya Bapak Ibu. Bisa benar, bisa juga salah, tetapi yang banyak saya dengar-dengar itu adalah HR kita itu akan menjadi satu gitu, akan menjadi satu. Jadi tidak ada lagi HR untuk jabatan fungsional, kemudian tukin dan lain-lain gitu ya. Kayak seperti di luar negeri mereka cuma satu gitu. Gitu ya, satu asalkan banyak nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini adalah ketentuan peralihan. Kalau kita merujuk kepada pasal 5 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing itu disesuaikan di dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri yang paling lambat 31 Desember 2023 kemarin yang sudah berlalu. Nah, kemudian ini adalah surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membacanya ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini juga seperti apa sebenarnya isi dari surat edaran tersebut. Di sini sudah diringkas sedemikian rupa sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa
oh ternyata seperti ini yang namanya Surat Edaran Perman RB nomor 8 tahun 2023. Nah, kemudian ini masih sama Bapak Ibu, hanya di slide berikutnya. Nah, ini yang sempat heboh ya, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini seringkali ditanyakan. Saya bilang ketika banyak teman-teman dosen yang bertanya bahwa terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, satu yang saya jawab adalah Permenpan RB nomor 1 2023 itu sudah berakhir ya. Sampai 31 Desember 2023. Iya, 2023. Itu yang saya ketahui karena di beberapa sosialisasi mereka seringkali menyebutnya seperti itu. Yang kedua, yang meski saya jawab adalah yang pertama saya menjawabnya saya tanyakan dulu, Anda dosen PNS atau dosen ASN atau non PNS. Kalau dosen PNS silakan Anda memperhatikan aturan-aturan tersebut. Ya, atau lebih mudahnya Anda bisa melihat video-video saya terkait dengan Permenpan RB. Tetapi kalau dosen non PNS ya udah abaikan saja, nggak usah diperhatikan ya, karena itu juga tidak berpengaruh terhadap peraturan yang ada. Jadi pastikan bahwa saudara adalah dosen PNS atau dosen non PNS. Oke. Kemudian ini adalah pengolahan kinerja dosen sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, di mana kinerja mulai diperhitungkan 1 Januari 2023 ya. Gitu. Jadi ada pengolahan kinerja dosen di mana di dalamnya itu adalah merujuk kepada perencanaan kinerja, kemudian ada pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja serta penghargaan sanksi ya. Jadi perencanaan kinerja itu adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi ya. Kemudian beban kinerja dosen itu tetap seperti pada BKD ya. Kemudian kalau pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja itu di dalamnya adalah pendokumentasian kinerja, kemudian pemberian umpan balik berkelanjutan, kemudian ada pengembangan kinerja. Di dalamnya itu adalah unggah bukti fisik kegiatan yang kita lakukan ya di dalam sister kita, indikator dan borang pemantauan serta item sasaran dan masukan. Kemudian penilaian kerja, ada evaluasi kinerja, kemudian predikat kinerja, konversi ke angka kredit. Setelah itu adalah penghargaan dan sanksi ya, bisa penghargaan, bisa promosi dan lain-lainnya ya. Kemudian ada mekanisme kenaikan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan juga syarat promosi. Nah, syarat promosi ini berbagai macam, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing yang sudah diatur di dalam aturan yang berlaku. Kemudian metode uji kompetensi, ada tes tertulis, wawancara, tes berbasis komputer, portofolio, dan atau metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, persyaratan kenaikan pangkat itu adalah ini seringkali ditanyakan juga dosen-dosen ya, paling singkat Bapak Ibu 2 tahun dalam pangkat terakhir. Tuh, ya. Tetapi kalau mau Bapak Ibu lebih percepatnya, syaratnya lebih tinggi lagi. Contoh, misalnya contoh ini ya, contoh. Kalau Bapak Ibu menerapkan paling singkat 2 tahun, misalnya katakanlah dari lektor ke lektor kepala, Bapak Ibu, misalnya yang dibutuhkan adalah katakanlah itu satu jurnal internasional bereputasi, contoh ini ya, contoh. Nah, itu bisa dilakukan misalnya 2 tahun, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya mau menginginkan lebih cepat, katakanlah 1 tahun paling, maka persyaratannya harus naik. Itu bisa 2 atau 3 jurnal internasional yang dibutuhkan. Gitu. Tetapi di undang-undang itu mengaturnya adalah paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi contohnya yang lain adalah misalnya ini, seorang dosen yang saat ini sedang tugas belajar, kemudian lulus, maka dia bisa mengajukan kenaikan pangkat itu 2 tahun setelah dia lulus. Semacam itu. Nah, kalau dia mau misalnya lebih cepat, misalnya 1 tahun dia setelah lulus, maka syaratnya akan lebih naik gitu. Nah, bagaimana taunya? Ya, asesor PAK itu Bapak Ibu sudah mengetahui hal tersebut. Jadi nggak usah Bapak Ibu pertanyakan terkait dengan apakah nanti ini asesor tahu, ya mereka sudah tahu karena asesor-asesor PAK itu mereka juga mengalami ujian-ujian yang lainnya.
semacam itu. Kemudian memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi, ya, serta nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Oke. Selanjutnya ini adalah persyaratan kenaikan jabatan dan pangkat dalam hal pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional. Ya. Pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju. Misalnya adalah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, jenjang jabatan, dan juga ada kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Maksudnya kualifikasi pendidikan itu seperti apa? Ya, artinya Anda harus minimal misalnya S2, kemudian ada yang S3 kalau misalnya ya mau yang ke guru besar, kan nggak ada yang S2 ke guru besar kan, semacam itu. Kemudian ada lulus uji kompetensi, kemudian ada predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga tersedia peta jabatan. Peta jabatan itu misalnya Anda dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, kemudian ke guru besar, ataupun bahkan ada yang lektor ke GB gitu ya. Kemudian telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 tahun. Nah, kemudian angka kredit di sini yang dijelaskan itu adalah angka kredit minimal. Angka kredit minimal itu yang harus dikumpulkan oleh pejabat fungsional setiap tahun. Kemudian angka kredit pemeliharaan, di mana angka kredit yang harus dikumpulkan oleh pejabat fungsional untuk memelihara kinerja pada jabatan fungsional yang diduduki sebelum ada lowongan jabatan fungsional untuk kenaikan jenjang jabatan. Kemudian ada angka kredit kumulatif, ya, dalam hal ini adalah sejumlah angka kredit yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, angka kredit kumulatif ini merupakan akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, ini adalah peta jalan pencapaian jabatan fungsional. Di video saya yang lain itu sudah pernah saya bahas. Ini yang kemarin dipermasalahkan, berarti kalau kita ke guru besar, ya lama ya, gitu ya. Gitu. Tetapi kenyataan di lapangan, kok ada beberapa yang profesor di usia muda ya. Nah, itu artinya apa yang ada di slide ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang kenyataan di lapangan gitu ya. Jadi saya lebih percaya terhadap realita yang ada di lapangan kalau saya Bapak Ibu. Ada seringkali yang berkomentar di video saya bahwa untuk menjadi profesor itu butuh waktu sekian puluh tahun. Ya, kalau saya menanggapinya adalah saya lebih percaya realita yang ada di lapangan gitu kan. Karena banyak teman-teman saya juga yang tidak sampai seperti sekian puluh tahun dia sudah bisa menjadi guru besar gitu. Oke? Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ataupun di video saya yang lain. Nah, kemudian ada metode penilaian angka kredit bagi dosen PNS. Di sini adalah semuanya juga pernah saya bahas ya. Jadi ada metode konvensional, kemudian angka akumulatif konvensional, dalam hal ini adalah angka PAK terakhir dan angka pengakuan. Ya, kemudian ada komponen dan konvensional, semuanya sudah saya bahas di sini. Pada akhirnya nanti mekanisme kenaikan pangkat atau jabatan itu sesuai dengan Permen RB nomor 1 tahun 2023, yang kemudian Permenpan RB baru 2023 itu tentang jabatan fungsional dosen. Selanjutnya itu adalah pengolahan kinerja dosen. Pengolahan kinerja dosen itu adalah untuk dosen kinerja PNS itu adalah 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja, di mana ada mempertimbangkan pendapat rekan kerja sejawat dan bawahan langsung. Kemudian adalah nilai kerja PNS itu 70% nilai SKP dan 30% perilaku kerja. Itu belum mempertimbangkan pendapat kerja rekan kerja sejawat dan bawahan langsung. Nah, unsur yang dinilai itu apa? Jadi ada unsur kinerja pegawai atau SKP ya, perilaku kinerja pegawai, dan juga ide baru. Nah, ini semuanya sudah ada rumusnya Bapak Ibu. Nah, ini penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang 3B. Saya juga tidak akan menjelaskan ini karena sudah sering kali saya bahas ya.
Kemudian ini formula konversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Ini juga sudah sering saya bahas. And then, nah ini adalah contoh case study. Ini juga sering kali sudah saya bahas di sini Bapak Ibu yang terkait hebohnya angka kredit integrasi ya, di mana kedudukan yang bersangkutan sekarang itu adalah pangkat atau golongan penata 3C TMT 1 April 2022. Di mana yang bersangkutan itu boleh naik pangkat golongan penata tingkat 1 3D setelah 2 tahun, yaitu pada 1 April 2024. Dia 2 tahun ya setelah penetapan yang sebelumnya. Dengan angka kredit 100. Angka kredit integrasi yang dimiliki itu adalah 403,56. Nah, angka kredit ini masih 303,56 untuk naik pangkat golongan pembina 4A. Kemudian kenaikan pangkat golongan dari penata tingkat 1 3D ke pembina 4A diperlukan angka kredit integrasi yaitu 100. Nah, kemudian pada 1 April 2026 yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan pangkat golongan pembina ke 4A. Ya. Pembina 4A. Secara simultan atau serial dapat menunjukkan kenaikan atau promosi jabatan dari lektor ke lektor kepala dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan, seperti persyaratan khusus jabatan, misalnya kualifikasi pendidikan, uji kompetensi, dan peta jabatan. Pada saat menduduki jabatan fungsional yang baru, maka angka kredit integrasi mulai dari 0 lagi, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, kinerja selama periode 1 April 2023 sampai 1 April 2026 dinilai menggunakan angka kredit integrasi. Dapat ditambahkan untuk kenaikan pangkat atau golongan sampai dengan pembina 4A dan naik jabatan ke lektor kepala jika angka kredit yang diperlukan masih kurang. Untuk kasus ini, angka kredit integrasi yang bersangkutan tidak kurang atau sudah mencukupi. Nah, saran, tips, dan strategi naik pangkat golongan dari jabatan sesuai dengan regulasi baru, kelola waktu kenaikan pangkat dan jabatan secara tepat supaya kelebihan angka kredit dapat dimanfaatkan. Itu case study-nya ya. Kemudian digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi, di sini sudah pernah saya bahas, masuk ke disepakati ini ya, yang seringkali membingungkan banyak dosen karena banyak sekali aplikasinya. Mohon mungkin pimpinan tertinggi ya Kemendikbudristek itu membuat sesuatu hal yang lebih simpel, nggak usah banyak aplikasi sehingga memudahkan banyak dosen yang bisa dicapai, yang bisa digunakan untuk semua kalangan usia, gitu ya. Karena dosen-dosen muda itu tidak harus setiap hari membimbing dosen-dosen senior gitu ya, gitu. Itu perlu harus diperhatikan itu karena ketika keluh kesah dosen itu tidak tersampaikan, ya salah satunya adalah mungkin saya bisa membantunya melalui YouTube saya ini. Jadi seringkali mereka menyampaikan bahwa kok begitu banyak aplikasi yang membingungkan. Nah, kemudian dokumen yang dibutuhkan untuk konversi angka kredit dari angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini juga sudah pernah saya bahas, bahkan ada lini masanya juga ya. Di Bapak Ibu bisa lihat di sini cara garis besarnya. Selanjutnya itu adalah pejabat pembina, pegawai dan P3 PPK. Dalam ini adalah menteri, kemudian ada rektor, ada pada dasarnya itu mulai dari dosen dulu Bapak Ibu, dosen. Kemudian kita mengajukan ya akan dinilai oleh atasan langsung ya. Dalam ini adalah kaprodi, ketua jurusan atau wadek 1, pejabat penilai kinerja, kemudian akan masuk ke tim PAK nasional atau PAK perguruan tinggi, tim penilaian kinerja dosen, kemudian masuk ke rektor yang akan mendapatkan tanda tangan elektronik itu sampai ke menteri. Seperti itu jalurnya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pengisian jabatan pimpinan tertinggi melalui komite talenta dan komite suksesi ya. Ini juga aplikasi Bapak Ibu, saya tidak akan membahasnya begitu panjang ya, karena ya itu tadi saya juga bingung dengan ini aplikasi ini. Selanjutnya formasi jabatan fungsional dosen. Ini lowongan formasi jabatan fungsional dosen tersedia apabila terdapat ini ya, yang banyak sebenarnya ditawarkan oleh banyak universitas juga ya, terutama
di forum-forum dosen ya, grup-grup WhatsApp maupun Instagram itu maupun Twitter itu banyak yang menawarkan seperti ini. Selanjutnya ada akselerasi guru besar ya. Akselerasi guru besar itu selisih waktu sama dengan TSB dikurangi T10 ya. T10 itu masa kerja kita minimal 10 tahun ya. Sama dengan 13,3 tahun dikurangi 10 tahun berarti 3,3 tahun. Nah, ini adalah akselerasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihatnya di sini ya. Aturan-aturannya sudah jelas dan yang lain sebagainya. Kemudian ada ini sambungan dari yang slide sebelumnya. Sama ya, ada di sini itu ada otonomi pengolahan jabatan fungsional ke perguruan tinggi Bapak Ibu ya, terutama untuk yang ke guru besar. Tetapi saya lebih kebetulan saya saat ini itu ada beberapa dosen ya, beberapa dosen yang banyak bertanya terkait persyaratan-persyaratan menuju guru besar ya. Kemudian ada artikel-artikel yang saya bantu untuk saya cek, saya koreksi, kemudian kira-kira berpotensi publish kemana, yang mereka mempersiapkan untuk ke guru besar. Seringkali saya sampaikan bahwa Pak, Bu, ke guru besar itu tidak serta-merta bahwa ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru besar kemudian tidak bisa tidak berhenti untuk mempublikasi. Justru yang dituntut itu adalah lebih banyak gitu ya. Jadi harus dipersiapkan semacam itu. Ini sama Bapak Ibunya. Nah, ini adalah meningkatkan kolaborasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang bisa mendistribusikan pekerjaan dalam teamwork. Nah, oke. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.